Selamat mendengarkan novel Dewa Perang Kunlun Nathan Clark. Bab 1957. Membunuh dengan tangan orang lain. Kekuatan panah yang menakutkan akan menyebar ke bagian tubuh yang lain. Sangat berbahaya. Dan energi yang terkompres secara ekstrim di ujung anak panah akan meledak. Walau Nathan Clark tidak mati pun akan terluka parah. Sret. Pendekar panah kegelapan kembali menembakkan 3 panah berturut-turut. Nathan Clark tidak bisa menghindarinya. Tangan kirinya memaksa menangkap 3 panah itu. Tangan kirinya berdarah dan lengannya juga bersimbah darah. Kekuatan yang menakutkan membuatnya mengerang kesakitan. Di bawah aksi 4 anak panah, Nathan Clark mundur dengan cepat. Dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Hal yang menakutkan adalah energi di panah itu langsung meledak. Total 4 anak panah. Begitu energi dari keempat anak panah itu meledak, berakibat fatal bagi Nathan Clark. Bunuh. Ketika pendekar pedang kematian melihat peluang yang bagus, dia tentu saja tidak akan melepaskannya. Dia memegang pedang laser ganda menyerang maju ke arah Nathan. Ini adalah peluang bagus untuk membunuhnya dengan satu serangan. Prajurit robot dan prajurit mayat hidup juga bergegas maju. Ini adalah kesempatan besar mereka. Tidak boleh dilepaskan. Segera. Mereka bertiga muncul di depan Nathan Clark. Nathan Clark, matilah. Mereka bertiga mengeluarkan keterampilan unik mereka hanya untuk membunuh Nathan Clark. Tetapi pada saat ini, pendekar panah kegelapan menyadari ada yang tidak beres. Gawat, namun peringatannya sudah terlambat. Sudut bibir Nathan Clark telah menyeringai, memperlihatkan senyuman yang menarik. Duar, dia tiba-tiba berhenti, membalikkan badannya. Pada saat yang sama, keempat anak panah di tangannya dilepaskan. Sret. Sret. Empat anak panah yang masih memiliki daya terus melesat. Tapi setelah Nathan Clark berbalik, terjadi perubahan. Sebuah panah ditembakkan ke arah pendekar pedang kematian yang berada di dekatnya. 2 panah ditembakkan ke arah prajurit robot di sebelah kanan. Dan panah terakhir ditembakkan ke prajurit mayat hidup. Jarak mereka bertiga terlalu dekat dengan Nathan Clark. Tanpa ada waktu untuk bertahan. Sama sekali tidak bisa dihindari. Tertipu. Sekali lagi mereka tertipu oleh Nathan Clark. Nathan Clark sengaja menangkap panah dengan tangannya. Untuk menarik mereka bertiga mendekatinya. Kemudian membunuh mereka dengan panah dari pendekar panah kegelapan. Trik membunuh dengan tangan orang lain yang bagus. Di detik terakhir, semua orang bereaksi. Tapi sudah terlambat. VTTT. Pendekar pedang kematian berjarak paling dekat. Sebuah anak panah menembus tenggorokannya. Energi di dalam panah meledak. Otaknya lenyap. Asap biru keluar dari tubuhnya. Dia menjerit histeris. Seolah bukan manusia. Makhluk apapun yang ada di balik pakaian itu. Dia pasti sudah mati. Krak, krak. Baju baja khusus prajurit robot. Karya kebanggaan laboratorium para dewa. Tidak dapat dihancurkan saat ditebas dan ditinju Nathan Clark. Namun tidak bisa menahan 2 anak panah dari pendekar panah kegelapan. Benar saja. Material antariksa tidak bisa menahan tusukan panah. Bruk. Kerangka besar prajurit robot ambruk. Baju baja khusus retak berkeping-keping. Prajurit mayat hidup itu juga langsung tertusuk. Kepala panah meledak, menyebabkan luka yang mengerikan di tubuhnya. Meskipun dia telah kehilangan saraf perasa sakit dan memiliki kemampuan penyembuhan diri yang sangat kuat. Tapi dengan tingkat luka ini, dia tidak bisa pulih dalam waktu singkat. Dia terkapar di tanah tidak bisa bangun. Buk buk buk. Nathan Clark memukulnya beberapa kali lagi. Menghantamnya hingga bersimbah darah. Nathan Clark dengan cepat mengikat Jenny Storm ke tubuhnya. Tinggal kamu yang tersisa. Nathan Clark ingin memancing pendekar panah kegelapan keluar. Sekarang tidak ada orang yang bisa mengganggunya. Keunggulan pendekar panah kegelapan telah hilang. Dia. Apa dia manusia? Kalimat ini entah sudah diucapkan berapa kali. Tapi ini adalah penilaian yang sangat tinggi untuk Nathan Clark. Richard dan pasukan Pulau Leste terkejut. Nathan Clark sungguh terlalu kuat. Dia belum mati. Dia bahkan membunuh semua orang yang menyerangnya secara langsung. Orang gila. Pendekar panah kegelapan dalam persembunyian ketakutan. Belum pernah mengalami hal ini sebelumnya. Bab 1958. Sekali lagi memperbaharui pengetahuan. Tangan Nathan Clark bersimbah darah. Tubuhnya mengalami luka yang mengerikan.
Garis-garis luka halus tersebar di seluruh tubuh. Rasanya seperti akan robek kapan saja. Di bahu kirinya ada sebuah lubang darah. Punggung, pundak, dan di mana-mana sudah penuh bekas luka. Meskipun dia membunuh semua master yang terlihat, Nathan Clark membayar harga yang sangat mahal. Melihat Nathan Clark yang bercucuran darah di mana-mana, Jenny Storm merasa sangat sedih. Jika bukan karena dia, Nathan Clark tidak akan terluka. Tapi ini juga bukan salahnya. Dia hanya kebetulan masuk dalam jebakan pembunuhan yang mengerikan. Bagi Nathan Clark, dia masih berguna. Lagi pula, dia memberitahu Nathan Clark banyak rahasia tentang laboratorium para dewa. Kamu, Jenny Storm hendak bertanya pada Nathan Clark. Tapi Nathan Clark berkata, "Set. Jangan bicara. Sekarang dia harus memfokuskan dirinya untuk menemukan pendekar panah kegelapan. Tidak boleh ada suara bising." Jenny Storm menutup mulutnya dengan patuh. Bahkan tidak berani bernapas. "Tersisa dirimu. Semuanya mengandalkanmu." Para pemimpin pasukan Pulau Leste berdoa satu demi satu. Tidak masalah. Masih ada satu orang di dalam persembunyian. Itu adalah orang yang aku rencanakan untuk membunuh Nathan Clark. Richard tampak tenang. Dia juga tidak berharap orang-orang di depan ini akan membunuh Nathan Clark. Berdasarkan pemahamannya tentang Nathan Clark, semua tidak masuk akal. Semua harapannya bertumpu pada satu orang yang tersisa. Sekarang dia menegang sampai-sampai tubuhnya kaku. Nathan Clark berulang kali melebihi ekspektasinya. Meskipun dalam hatinya dia berharap, sekali lagi Nathan Clark dapat memperbaharui pengetahuannya. Persetan sungguh kuat. Di mana batas kemampuannya? Terlebih lagi, dia tidak hanya kuat, tetapi juga terlalu pintar. Cerdik, trik membunuh dengan tangan orang lain adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan olehnya. Kekuatan dan kecerdasannya berdampingan. Hal ini yang dapat membunuh semua orang di hadapannya. Nathan Clark harus mati. Saraf Richard tegang dan napasnya terengah-engah. Tubuhnya sudah bermandikan keringat dingin. Dia adalah orang yang paling tegang. Nathan Clark berkeliling dengan Jenny Storm di punggungnya, mencari keberadaan pendekar panah kegelapan. Suasana tegang sampai titik tertinggi. Nathan Clark tersenyum. Dia sudah memperkecil area besar menjadi seukuran lapangan sepak bola. Jejak pendekar panah kegelapan akan segera ditemukan. Sudah berakhir. Sudah berakhir. Dia akan terungkap. Para pemimpin pasukan Pulau Leste mengepalkan tangan. Mereka lebih gugup daripada orang tersebut. Sebentar lagi aku akan menemukanmu. Nathan Clark memperkecil area pencariannya. Tinggal setengahnya lagi. Dia tersenyum. Tanpa terasa memberi tekanan pada pendekar panah kegelapan. Siu 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 siu. Pada saat kritis, 4 anak panah tiba-tiba menembus udara. Secara langsung melesat ke arah Nathan Clark. Pendekar panah kegelapan muncul. Daripada terjebak dalam keadaan pasif, lebih baik muncul dan memberikan pukulan kepada Nathan Clark. Dari jarak dekat, 4 anak panah ditembakkan, mengunci mati Nathan Clark. Tapi Nathan Clark yang sudah mempersiapkan diri sejak lama langsung mengelak. Duar, duar, titik titik titik. 4 anak panah terbang melintas, meledakkan 4 awan jamur kecil. Bayangan pendekar panah kegelapan menghindar ke samping. Siu, 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 titik titik titik. Dia mengubah arah dan masing-masing menembakkan beberapa anak panah. Kekuatannya sangat besar dan kecepatannya sangat tinggi. Tetapi setelah menghadapi Nathan Clark, akurasinya menjadi buruk. Nathan Clark berhasil menghindar. Saat ini, pendekar panah kegelapan telah kehilangan keunggulannya. Dia cocok melakukan pembunuhan jarak jauh. Tapi sekarang keberadaannya terungkap. Tanpa memiliki bantuan orang lain, dia kesulitan. Apalagi yang dia hadapi adalah Nathan Clark. Benar-benar tingkat kesulitan yang amat tinggi. Masih ingin melarikan diri. Jangan berharap. Nathan Clark berubah menjadi sambaran petir dan langsung menangkap pendekar panah kegelapan. Pendekar panah kegelapan tampak panik. Brak. Tepat pada saat ini, prajurit mayat hidup mendekap ke arah Nathan Clark. Memeluk Nathan Clark dengan erat. Keduanya seperti menjadi satu. Tembak aku, teriak prajurit mayat hidup. Pendekar panah kegelapan bereaksi. Siu siu siu. Panah demi panah langsung menembus prajurit mayat hidup lalu menembus tubuh Nathan Clark. Bersambung.